Manusia adalah makhluk paling kompleks di bumi yang pembahasannya tak cukup hanya dari satu sudut pandang. Dengan akal budi yang dimilikinya, manusia mampu mempertanyakan segala sesuatu, mulai dari asal-usul keberadaannya hingga kemanakah ia pergi ketika wafat nanti. Tak hanya itu, manusia dengan akal budi yang diberikan khusus hanya untuknya, digunakan untuk menciptakan gagasan, pertimbangan, bahasa, adat istiadat, alat dan instrumen, dan segala sesuatu yang dipahami dalam kebudayaan manusia. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dengan akal budi manusia mampu mengakses segala hal dengan cara bertanya tentang hal tersebut. Begitu pula dengan budaya yang tercipta dari rasa ingin tahu dari manusia. Manusia terus bertanya-tanya mengenai segalanya, mengenai hal yang mempermudah hidupnya, tentang gejala alam, tentang cara komunikasi yang baik, dan semacamnya. Sehingga di dalam pembahasan ini akan dibahas tentang manusia sebagai makhluk berbudaya, yang pembahasannya terbagi dalam: pertama, manusia makhluk berbudaya; yang kedua, unsur dalam budaya yang mencakup bahasa, simbol dan religi, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, alat dan teknologi, sistem pengetahuan, dan organisasi sosial. Yang ketiga ada seni dan dimensinya, serta yang terakhir adalah multikulturalisme di dalam budaya. Saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk berkebudayaan. Seperti yang telah dijelaskan di awal, manusia adalah makhluk yang sangat kompleks oleh karena memiliki kemampuan akal budi. Menurut Kastin Sitohang, terdapat 3 hal yang menunjukkan perbedaan antara manusia dan hewan. Perbedaan itu adalah kondisi fisik, bentuk dunia yang dihidupi, dan kemampuan evaluasi. Pertama, mengenai kondisi fisik. Secara anatomi tubuh, manusia sangat berbeda dengan hewan. Hewan dilahirkan dalam kondisi fisik yang relatif sempurna dan sudah sesuai dengan alam tempat hidupnya. Sedangkan manusia tidak. Manusia harus berkembang, menyesuaikan diri, dan menutupi ketidaksempurnaannya dengan menggunakan akal budinya. Dari sinilah manusia mulai mengubah dan membangun dunia. Dalam proses mengembangkan diri dan menyelesaikan diri dengan alam, manusia menciptakan suatu kebudayaan. Yang kedua, mengenai bentuk dunia yang dihidupi. Manusia hidup dalam dunia artifisial, sedangkan hewan hidup dalam dunia yang murni alamiah. Manusia yang memiliki akal budi memungkinkan dirinya untuk berkreasi secara mengagumkan. Dari hal inilah, manusia membuat tempat hidupnya tersebut, dan ia hidup dalam dunia yang ia buat sendiri melalui proses artifisial. Berbeda dengan dunia tempat hewan tinggal, di mana hewan tidak mengubahnya. Seperti yang dapat kita lihat dalam sarang hewan. Hewan tidak membuat suatu sarang sebagai tempat tinggalnya. Sekalipun hewan membuat sebuah sarang sebagai tempat tinggalnya, hal itu tetaplah bersifat natural dan produk dari instingnya. Karenanya, sarang yang dibuat selalu bersifat sementara dan tidak menjadi milik hewan tersebut. Sebagai contoh, terdapat banyak sarang burung yang kosong. Yang ketiga, mengenai kemampuan evaluasi. Manusia dari awal telah dibahas memiliki akal budi yang digunakan untuk mengevaluasi segala tindakannya dengan tujuan untuk terus-menerus belajar tentang dirinya, sesamanya, lingkungannya, dan alam. Kemampuan ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang berbudaya. Jadi, bagi manusia, kebudayaan merupakan suatu proses belajar. Binatang tidak melakukan evaluasi karena dia hidup dalam lingkungan kondisi-kondisi biologisnya. Secara etimologis, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi dengan arti budi atau akal. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur. Kultur adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu colere. Colere berarti pemeliharaan, pengolahan tanah, atau pertanian. Menurut Kunchoro-Ningrat, budaya adalah keseluruhan cipta manusia dari ide, tindakan, dan wujudnya yang diperoleh melalui belajar dari hidup masyarakat. Selain itu, menurut E.B. Taylor,
Budaya adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, keahlian, dan kebiasaan dari manusia sebagai anggota masyarakat. Dari beberapa pengertian mengenai budaya di atas, kita dapat melihat bahwa budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan dalam hidup manusia. Budaya menjadi produk akal budi manusia yang senantiasa hadir dan melingkupi adanya manusia di bumi. Tak hanya itu, oleh karena manusia yang kompleks dan dinamis, maka budaya manusia pun ikut berkembang mengikuti dinamisme kehidupan manusia. Dengan demikian, memahami budaya juga berarti memahami keseluruhan hidup manusia dari berbagai sudut pandang, namun tetap secara utuh. Namun, adanya budaya sebagai produk akal budi tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan tempat manusia hidup. Lingkungan sebagai tempat tinggal manusia menjadi faktor penting dalam pembentuk kebudayaan manusia, pun lengkap dengan segala perubahan dan dinamika di dalamnya. Dari sinilah kondisi geografis menjadi penentu bentuk budaya-budaya yang tercipta. Selain karena perbedaan pemikiran dari suatu masyarakat, perbedaan dan keberagaman budaya juga diakibatkan oleh adanya perbedaan kondisi geografis, lingkungan tempat manusia tinggal. Dari hal inilah terdapat berbagai unsur budaya oleh karena berbagai kondisi lingkungan dari tempat tinggal manusia. Akal budi yang ada dalam manusia telah membuat manusia hidup dalam dunia yang dibuatnya sendiri. Tidak hanya itu, adanya akal budi juga memunculkan berbagai kebiasaan dan cara hidup tertentu yang tentunya juga dipengaruhi oleh kondisi alam. Unsur-unsur kebudayaan sangatlah banyak. Menurut Guncoroningrat, terdapat beberapa unsur kebudayaan secara universal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenai sistem bahasa. Bahasa, baik lisan maupun tulisan, merupakan bagian tak terpisahkan dari proses komunikasi manusia. Menurut D.P. Tambulan, bahasa adalah suatu cara guna memahami pikiran dan perasaan manusia, serta menyatakan isi dari pikiran dan perasaan tersebut. Bahasa dapat berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh mulut ketika manusia berbicara, dan kinestika, di mana gerakan tubuh tertentu manusia mengisyaratkan atau menjadi bahasa untuk menyampaikan pesan tertentu. Bahasa menjadi hal yang sangat penting dalam komunikasi, yang menitik beratkan pada proses ekspresi dari dunia interior, yaitu perasaan dan segala hal tentang pikirannya. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan simbol dan religi. Seperti yang kita tahu bahwa manusia adalah makhluk berbudaya, dan budaya dari manusia penuh dengan simbol. Sehingga dapat dikatakan bahwa budaya manusia dipenuhi dengan simbol-simbol serta makna suatu tata pemikiran di balik pola-pola yang ada dalam simbol atau lambang. Secara etimologis, kata simbol berasal dari kata Yunani, yakni simbolon, yang berarti tanda atau ciri yang memberitahu sesuatu hal kepada seseorang. Menurut W.J.S. Purwadarwinto, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa simbol atau lambang ialah sesuatu seperti tanda, lukisan, perkataan, rencana, dan sebagainya, yang menyatakan sesuatu hal yang mengandung maksud tertentu. Misalnya warna putih menyimbolkan kesucian. Simbol seperti halnya bahasa merupakan salah satu bentuk budaya yang terkandung sebuah makna sekaligus cara menyampaikan pesan tertentu terkait suatu kebudayaan. Menurut Gertz, kebudayaan suatu masyarakat dapat dikenali dari simbol-simbol yang digunakan oleh suatu masyarakat. Oleh sebab itu, memahami suatu budaya pun juga harus memahami simbol-simbol yang digunakan di dalam budaya tersebut. Simbol yang digunakan dalam suatu budaya tak jarang pula berkaitan dengan sistem religi. Secara akar kata, sistem berarti keterkaitan dan kesinambungan gerak di antara komponen-komponen di dalam suatu kesatuan yang utuh. Sedangkan religi berasal dari kata religare atau religare, Latin,
yang jika diterjemahkan dapat bermakna kesungguhan dalam melakukan dan perbuatan bersama dalam ikatan saling mengasihi. Sehingga sistem religi dapat berarti keterlibatan aktif suatu anggota kelompok di dalam perbuatan bersama dalam ikatan saling mengasihi. Adapun menurut beberapa ahli, religi muncul sebagai wujud keyakinan manusia akan adanya makhluk halus atau belief in spiritual being, jiwa, dan hidup setelah hidup di dunia. Yang ketiga, mengenai kesenian. Kemampuan akal budi manusia dan alat-alat inderanya mampu menghasilkan berbagai bentuk kesenian. Kesenian ini hadir sebagai produk pemuas hasrat dan psikologis manusia akan keindahan setelah mencukupi kebutuhan fisiknya. Oleh karena bentuk geografis yang beragam, kesenian yang dihasilkan oleh suatu masyarakat juga beragam dari bentuk dan simbol-simbol yang mereka gunakan. Misalnya masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Bentuk kesenian yang dilakukan dalam masyarakat di pegunungan melambangkan keagungan dan kesuburan gunung tempat mereka tinggal dan hidup. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, di mana keseniannya melambangkan lautan yang memberi mereka hidup. Kesenian juga berkaitan dengan religi, di mana seni sering digunakan dalam ritual-ritual suatu kepercayaan tertentu. Setelah membahas tentang kesenian, kita masuk ke dalam sistem mata pencaharian hidup. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa lingkungan memengaruhi berbagai unsur budaya. Sistem pencaharian juga dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografis dari tempat tinggal suatu masyarakat. Adanya mata pencaharian suatu masyarakat ini juga bentuk adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Dengan begitu, manusia dapat hidup dan terus ada. Sebagai contoh mata pencaharian, suatu masyarakat yang tinggal di daerah pesisir akan melakukan pekerjaan yaitu mencari ikan atau menjadi nelayan. Sedangkan masyarakat pegunungan atau perbukitan akan memilih untuk bekerja sebagai petani atau berkebun oleh karena kondisi alam yang mendukung pekerjaan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem mata pencaharian juga ikut berkembang. Banyak dari masyarakat daerah pegunungan atau pesisir yang memanfaatkan tempat tinggalnya sebagai tempat wisata. Dari sinilah diketahui bahwa sistem mata pencaharian suatu masyarakat menjadikan tingkat kehidupan manusia secara umum terus berkembang dan meningkat. Yang kelima adalah alat dan teknologi. Manusia membuat alat-alat yang dapat mempermudah aktivitas hidupnya, sekaligus untuk proses adaptasi dengan lingkungannya. Hal inilah yang disebut dengan peralatan hidup atau teknologi. Peralatan hidup dapat didefinisikan sebagai sebuah barang yang tercipta oleh manusia dan dihasilkan untuk membantu jangkauan aktivitas manusia. Sedangkan teknologi merupakan kemampuan teknik yang berlandaskan ilmu eksakta dan berdasarkan pada proses teknis memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Alat hidup dan teknologi manusia sangatlah beragam. Beberapa di antaranya adalah alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung atau rumah, sampai dengan alat transportasi. Secara sederhana, peralatan hidup yang digunakan oleh manusia biasanya disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan kondisi geografis suatu masyarakat. Selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Dari semua hal yang tercipta dari akal budi manusia, dapat kita lihat bahwa adanya manusia yang berpikir menciptakan suatu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan merupakan produk dari manusia sebagai Homo sapiens, di mana pengetahuan itu dapat diperoleh dari pemikiran sendiri maupun pemikiran orang lain, ya semacam sintesa begitu ya. Pada suatu kelompok masyarakat, pada umumnya sistem pengetahuan dapat ditemukan dalam kearifan lokal di dalamnya. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan, nilai, pandangan setempat yang sifatnya bijaksana. Pengetahuan-pengetahuan yang ada pada local wisdom atau kearifan lokal tersebut umumnya dimengerti, ditaati, dan dijalani oleh para anggota
dari suatu kelompok masyarakat. Pengetahuan-pengetahuan yang ada juga dapat dipahami dalam adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat yang dijalankan di dalamnya. Yang ketujuh adalah mengenai organisasi sosial. Organisasi sosial atau sistem kekerabatan selalu ditemukan dalam setiap kebudayaan. Dari segala hal yang dapat diciptakan manusia melalui peran akal budinya, manusia masih tetap tidak dapat hidup secara individual. Manusia masih memerlukan manusia lainnya sebagai pelengkap dalam kekurangan dirinya. Oleh karena itu, manusia membentuk suatu kelompok atau organisasi sosial yang secara sederhana disebut sebagai kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat sendiri merupakan produk dari manusia sebagai Homo socius, di mana dengan akalnya, manusia membentuk kekuatan dengan cara menyusun organisasi kemasyarakatan yang merupakan tempat bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dari adanya kelompok masyarakat inilah, manusia dapat mengembangkan kemampuan dirinya, sekaligus menjalankan kebebasan dirinya sebagai manusia. Selanjutnya adalah pembahasan tentang dimensi-dimensi seni. Tadi, setelah membahas tentang unsur-unsur budaya, penjelasan berlanjut pada unsur seni yang juga terdapat di dalam budaya. Seni adalah aktivitas manusia untuk menciptakan keindahan. Hal ini adalah tampilan dari kreativitas, kecerdasan, dan kehendak, juga karya budaya yang diberkati oleh keindahan. Menurut E.H. Gombrich, seni memiliki beberapa dimensi, yaitu yang pertama, seni kuno memiliki fungsi simbolik. Seperti yang umumnya diketahui dan telah dijelaskan, bahwa simbol-simbol juga terkait erat dengan sistem religi. Juga ada sebagai suatu karya seni tersendiri. Karya seni memiliki tujuan untuk kegunaan magis, seperti lukisan goa atau totem, dan kegunaan religius, seperti idola, Tuhan, atau dewa. Karena mereka bertujuan untuk menghadirkan roh, mewakili makhluk atau hewan, melalui simbolisme dalam seni. Yang kedua, realisasi objek artistik memiliki kesulitannya tersendiri dan membutuhkan suatu keahlian teknik. Oleh sebab itu, dimensi seni selanjutnya adalah seni sebagai fungsi teknik atau keahlian teknik. Selama berabad-abad, teknik dan seni membentuk suatu benda yang dapat digunakan secara fungsional, seperti jubah imam dan maskernya, atau baju zirah, di mana objek tersebut memiliki nilai instrumental, tetapi juga tetap mengandung nilai artistik tertentu. Yang ketiga, maju ke zaman modern, di mana seni terpisah dari teknologi, karena teknologi digabungkan dengan ilmu alam atau sains, yang membutuhkan keahlian eksesif atau tertentu untuk menguasai dunia. Pada zaman modern awal, hingga saat ini, hal-hal magis dan sastra secara bertahap digantikan dengan sains modern. Fungsi ekspresif dari seni semakin ditekankan dan semakin independen atau diri sendiri atau menjadi ilmu tertentu sendiri, sehingga ekspresi keindahan, estetika dicari di atas segalanya. Kemudian kita akan membahas mengenai multikulturalisme. Dalam pembahasan mengenai organisasi sosial, kita telah mengetahui bahwa manusia membentuk kekuatan dengan bersatu bersama manusia lainnya. Seiring berjalannya waktu, kelompok tersebut mulai berkembang dan memecah. Selain itu, terdapat kelompok masyarakat lain yang berkembang dan membuat struktur sosial masyarakat menjadi demikian kompleks, seperti yang terjadi di Indonesia. Dari hal inilah, keanekaragaman masyarakat mulai muncul. Dengan demikian pula, budaya-budaya yang ada menjadi begitu kompleks dan menciptakan suatu keadaan dengan istilah multikulturalisme. Multikulturalisme digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi masyarakat yang beragam dan hidup secara berdampingan. Adanya perbedaan dari suatu kelompok masyarakat oleh karena kompleksitas yang ada, pada akhirnya akan tercipta kebudayaan baru dan kelompok masyarakat akan hidup secara berdampingan. Bahkan untuk masyarakat modern saat ini, kata multikulturalisme
tak hanya digunakan untuk membahas konsep budaya saja, namun juga menjadi bagian dalam menentukan kebijakan-kebijakan tertentu yang melibatkan banyak kelompok masyarakat. Selain masyarakat yang memiliki cita-cita dan proyeksi akan hidup berdampingan, masih ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak bisa hidup berdampingan. Menurut Khairul Basrul, adanya keanekaragaman sebuah masyarakat dalam multikulturalisme akan menimbulkan dua hal, yaitu pertama, berkembangnya perilaku konflik di antara berbagai kelompok etnik. Dan yang kedua adalah kecenderungan hadirnya kekuatan atau kekuasaan sebagai kekuatan nomor satu utama yang mengintegrasikan masyarakat. Dari kondisi yang demikian, harus ada yang bela hak masyarakat di tengah multikulturalisme. Dengan kondisi kompleks ini, pada dasarnya, negara memiliki kewajiban untuk mendukung undang-undang yang dapat melandasi dan melindungi masyarakat dari konflik-konflik multikultur. Tidak hanya itu, setiap manusia di dalam masyarakat perlu memperjuangkan hal itu, sehingga keadaan baik bagi semua orang dapat tercapai. Saya Axel Christian Kurniawan. Saya Ivan. Terima kasih. Terima kasih.